Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Perlata Samosir dengan NIM 4212210080. Di sini saya dari kelas Mekatronika pagi C izin mempresentasikan tugas asesmen akhir semester saya dalam mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Adapun tugasnya yaitu membuat presentasi terkait desain yang kita kerjakan selama PBL semester ini. Adapun kode PBL yang saya jalani di semester ini yaitu PBL MK 62546P dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air Kolam Ikan Nila di PT Tunas Bioplok Indojaya. Sebelum masuk ke penjelasan terkait desain elektrikalnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuan dari terbentuknya proyek ini. Latar belakangnya sendiri itu dilatar belakangi oleh kualitas air menjadi salah satu faktor paling krusial yang paling mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ikan nila. Air yang tercemar atau tidak memenuhi standar dapat menyebabkan stres bahkan kematian pada ikan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peternak ikan. Saat ini, sebagian besar petani masih memantau kualitas air secara manual yang kurang efisien dan seringkali tidak akurat. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan PT Tunas Bioflok Indojaya untuk mengembangkan sistem pemantauan otomatis yang dapat memantau parameter kualitas air secara terus-menerus untuk mendukung para peternak ikan, terkhususnya di wilayah Kota Batam. Namun, fokus pada penelitian kali ini yaitu pada komoditas ikan nila. Adapun tujuan dari proyek ini sendiri yaitu membuat dan duplikasi alat pemantauan yang dapat secara otomatis memeriksa kualitas air. Yang kedua, mengirimkan pembacaan sensor secara langsung ke sistem seperti web dan aplikasi Android. Dan yang ketiga, mempermudah pekerjaan petani ikan dalam memantau kualitas air kolam. Selanjutnya, kita akan masuk ke desain elektrikal pada PCB yang digunakan pada sistem monitoring ini. Bisa dilihat pada gambar bahwa desain ini terdiri dari 4 buah sensor, relay, lalu LCD I2C, power supply, dan ESP32. Di sini, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi desain sistem ini dan juga fungsi dari setiap komponen yang ada pada desain ini dan apa dan mengapa saya menggunakan desain seperti ini. Nah, sistem ini sendiri dirancang untuk memantau kualitas air kolam budidaya ikan nila secara otomatis dan real time. Beberapa parameter penting seperti pH, suhu, oksigen, dan total padatan diukur menggunakan sensor, lalu diproses oleh mikrokontroler ESP32 dengan tipe DevKit V1. Data hasil pengukuran nantinya akan ditampilkan di LCD I2C dan dikirimkan ke website ataupun aplikasi. Nah, untuk fungsi pada setiap komponen dimulai dari mikrokontroler ESP32 atau DevKit dengan tipe DevKit V1. ESP32 di sini berfungsi sebagai pusat kendali seluruh sistem. Modul ini dipilih karena sudah dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan memiliki banyak pin GPIO yang mendukung input analog ADC, lalu komunikasi digital I2C, serta output control untuk relay, di mana ESP32 ini akan menerima tegangan dari pin V-in dan mendistribusikan tegangan 3,3 volt ke berbagai sensor dan modul lain. Lalu yang kedua, komponen kedua yaitu power supply atau PSU. YesPick sistem ini mendapat pasokan daya dari header PSU 1 kali 2 yang terhubung ke pertama pin pin V-in ESP32 untuk menyuplai tegangan berupa 5 volt input, lalu ground ESP32 sebagai ground system. Nah, ketiga dua ini akan menurunkan tegangan ke 3,3 volt interval yang digunakan untuk menyalakan semua sensor. Hal ini penting karena ESP32 mendukung logika 3,3 volt. Dan apabila tegangan yang melebihi batas 3,3 volt akan beresiko merusak pin. Sekarang kita akan masuk ke sensor pH atau sensor yang untuk mengukur asam dan basa yang ada pada air. Tipe sensor pH sendiri yang kami gunakan di dalam sistem ini yaitu Seno 161V2, di mana Seno 161V2 ini adalah sensor pH yang bekerja berdasarkan prinsip elektroda kaca. Sensor ini akan mendeteksi konsentrasi ion hidrogen H+ dalam air dan menghasilkan sinyal tegangan analog 0 sampai 3,3 volt, tergantung dari nilai pH-nya itu sendiri. Karakteristik dari
sensor ini sendiri yaitu tegangan output analognya adalah 0 volt untuk pH rendah hingga 3 volt apabila pH tinggi. Lalu rentang pH-nya sendiri yaitu 0 sampai 14. Output yang terbaca di output dibaca oleh GPO 32 pada ESP 32. Secara teoritis, elektroda pH bekerja dengan prinsip potensial elektroda yang berubah terhadap konsentrasi ion H+. Tegangan ini masuk ke ADC ESP 32 dan dikonversi ke angka digital 12 bit dan disesuaikan dengan grafik kalibrasi atau linearisasi. Yang kedua ada sensor dissolved oksigen dengan tipe Seno 231A di GPO 33. Seno 231A adalah sensor DiO yang berbasis prinsip galvanic cell atau sel elektrokimia. Sensor ini menghasilkan tegangan yang proporsional terhadap kadar oksigen terlarut dalam air tanpa perlu adanya sumber daya eksternal untuk proses internalnya. Karakteristik dari sensor ini sendiri yaitu output analognya 0 sampai 3 volt tergantung dengan kadar DiO-nya. Lalu rentang DiO-nya sendiri yaitu 0 sampai 20 mg per liter dan terhubung ke GPO 33 pada ESP 32. Secara teoritis, sensor ini bekerja dengan dua elektroda yaitu anoda dan katoda yang bereaksi dengan oksigen terlarut dan menghasilkan arus listrik kecil. Arus ini kemudian dikonversi menjadi tegangan dan menjadi output analog. Sensor ini akan sangat cocok untuk monitoring cepat karena responnya cepat dan akurat meskipun butuh kalibrasi periodik. Yang ketiga sensor yang kami gunakan adalah sensor TDS dengan tipe 244. Sensor TDS 244 adalah sensor konduktivitas analog yang digunakan untuk mengukur jumlah total padatan yang ada pada air, seperti garam, mineral, kotoran, ataupun bekas makanan yang ada pada ikan. Karakteristik dari sensor ini sendiri yaitu memiliki output analog 0 sampai 3 volt, di mana apabila semakin tinggi tegangan, maka akan semakin tinggi juga ppm-nya. Lalu bekerja berdasarkan prinsip konduktivitas listrik dan terhubung ke GPO 35. Secara teoritis, sensor ini menggunakan dua probe elektroda untuk mengukur hambatan listrik air. Semakin tinggi kandungan ion atau zat terlarut, maka hambatannya akan semakin turun dan konduktivitas akan naik. Nilai tersebut akan dikonversi ke tegangan analog dan dibaca oleh ADC ESP32. Lalu yang terakhir yaitu sensor suhu. Sensor suhu yang digunakan dalam sistem monitoring ini yaitu sensor DS18B20, di mana sensor suhu digital ini menggunakan protokol komunikasi one wire. Jadi hanya butuh satu jalur data dan satu resistor pull up 4,7 kilo ohm. Karakteristik dari sensor ini sendiri, yang pertama, outputnya digital, lalu memiliki rentang suhu min 55 derajat Celcius hingga plus 125 derajat Celcius, lalu akurasinya sendiri menjadi tolak ukur kami yaitu lebih kurang 0,5 derajat Celcius pada 10 pada min 10 derajat Celcius hingga plus 85 derajat Celcius. Dan komunikasi menggunakan satu wire atau jalur data terhubung ke GPO 34. Secara teoritis, sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistansi material semikonduktor yang mendeteksi suhu. Data suhu dikirim sebagai sinyal digital serial melalui protokol one wire. Resistor 4,7 kilo ohm digunakan untuk menjaga jalur tetap high and idle. Sensor ini cocok untuk pemantauan suhu air karena akurat, tahan lama, dan tahan air. Lalu komponen keenam yaitu relay yang terhubung ke GPO 25. Relay ini digunakan sebagai aktuator untuk mengendalikan perangkat seperti buzzer. Pin GPO 25 digunakan sebagai output untuk mengontrol status relay. Ketika kondisi air tidak ideal, misalnya pH terlalu rendah atau DO terlalu turun drastis, maka ISP akan memberi sinyal digital ke relay agar peralatan seperti buzzer akan menyala secara otomatis. Selanjutnya yaitu LCD I2C. LCD ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai sensor secara langsung di lokasi kolam. Modul LCD sendiri terhubung melalui protokol I2C yaitu dengan dua pin khusus. Yang pertama SDA di GPO 21, lalu SCL di GPO 22. Dengan I2C, komunikasi antara ESP32 dan LCD cukup menggunakan dua kabel saja, sehingga lebih hemat dalam pin. Nilai-nilai seperti suhu, pH, DO, dan TDS bisa langsung terbaca oleh petani di layar LCD tersebut. Alur kerja sistem dari
Alur kerja dari sistem ini sendiri yaitu sumber daya akan masuk melalui PSU lalu dialirkan ke ESP32. Lalu ESP32 akan menyuplai tegangan 3,3 volt ke semua sensor. Selanjutnya, sensor mulai membaca kondisi air secara real time. Keempat, nilai-nilai sensor akan dikirimkan ke ESP32 melalui pin analog ataupun digital. Yang kelima, data akan diolah dan ditampilkan di LCD. Keenam, jika nilai tertentu melebihi ambang batas, maka relay akan aktif dan buzzer akan berbunyi. Yang ketujuh, data juga bisa dikirimkan ke platform monitoring seperti website dan aplikasi. Keunggulan desain ini sendiri yang pertama adalah aman. Mengapa dikatakan aman? Karena semua komponen beroperasi di tegangan 3,3 volt yang sesuai dengan spesifikasi SP32. Lalu efisien karena menggunakan protokol I2C untuk LCD sehingga menghemat pin. Lalu responsif karena sensor analog memberikan respon cepat terhadap perubahan air. Yang keempat, modular, karena setiap sensor terhubung ke pin sendiri, sehingga mudah ditambahkan ataupun diganti. Yang kelima, yaitu mendukung IoT, karena dengan WiFi internal ESP32, data bisa dikirimkan ke aplikasi atau web secara real time. Selanjutnya, kita akan masuk ke selanjutnya kita akan masuk ke desain komponen elektrikal pada panel. Dapat dilihat gambar seperti berikut. Dan untuk penjelasannya sendiri yaitu dalam sistem monitoring sendiri tidak hanya bagian sensor dan pemenuhan datanya saja yang penting. Sistem kelistrikan adalah tulang punggung yang akan menjamin seluruh perangkat bekerja secara stabil. Maka dari itu perancangan ini harus mempertimbangkan keselamatan listrik atau safety, stabilitas suplai daya, kemudahan perawatan dan modifikasi, kesesuaian tegangan arus dengan beban, lalu pemilihan arus utama dan DC untuk microcontroller. Pertama-tama dimulai dari MCB. Dalam sistem ini, sis- dalam sistem ini MCB digunakan secara eksternal atau di luar PCB. Karena pertama untuk efisiensi ruang, untuk menyatukan semua komponen dalam satu panel membuat sistem ringkas dan tidak perlu instalasi listrik rumit di luar. Lalu penghematan biaya instalasi. Karena tidak memerlukan jalur khusus, maka MCB tidak perlu diletakkan di luar panel. Yang ketiga, keamanan dan proteksi lokal. Yang keempat, mudah diakses. Maksud mudah diakses adalah saat panel dibuka, teknisi atau pengguna dapat langsung melihat status MCB, trip atau aktif, dan mengatur ulang secara manual. Prinsip kerja MCB itu terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama, elektromagnetik, yaitu saat arus sangat tinggi atau short circuit, medan magnet akan langsung memutus kontak listrik. Yang kedua, thermal atau bimetal. Jika arus tinggi dalam waktu tertentu atau overload, logam bimetal akan melengkung dan memutus aliran. Masuk ke komponen kedua yaitu stop kontak. Stop kontak di sini untuk menyediakan sumber tegangan standar atau 220 volt di dalam panel. Di, di mana hal ini memungkinkan pengguna untuk menyambungkan juga adaptor ESP32 atau perangkat AC lainnya. Kemudian, dengan adanya stop kontak, tidak perlu adanya penyambungan kabel ke jaringan listrik untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Dan alasan mengapa saya tidak melakukan langsung kabel ke adaptor, yang pertama karena mudah dilepas dan diganti. Contohnya, jika adaptor rusak, bisa langsung diganti tanpa adanya penyeluduran ulang. Lalu yang kedua, tidak membuat koneksi tetap yang berisiko listrik terbuka atau korslet. Yang ketiga, stop kontak bisa digunakan lebih dari satu alat tanpa menambah banyak cabang kabel. Komponen ketiga yaitu adaptor sebagai konversi AC ke DC. Dari stop kontak, sebuah adaptor akan dicolokkan untuk mengubah tegangan AC 220 volt menjadi DC 5 volt atau 3,3 volt tergantung jenis adaptornya. Tegangan ini akan digunakan untuk menyuplai ESP32 dan seluruh sensor yang ada dalam sistem. Secara teoritis, adaptor itu adalah power supply switching yang mengubah tegangan AC ke DC. Yang kedua, prosesnya itu menyeliputi penyarahan rectifier, filter, dan konversi switching untuk efisiensi daya.
Yang ketiga yaitu adaptor biasanya menyediakan output stabil dan bertegangan rendah sesuai kebutuhan mikrokontroler. Nah, ESP32 memiliki pin VIN yang bisa menerima tegangan 5 volt. Tegangan ini akan diturunkan menjadi 3,3 volt melalui regulator internal untuk memberi daya ke inti prosesor dan peripheral lain. Adapun distribusi tegangan ke komponen internalnya yaitu tegangan DC dari adaptor akan dialirkan ke VIN ESP32 sebagai input utama board, lalu ground ESP32, lalu ESP32 akan menyuplai tegangan 3,3 volt ke semua sensor termasuk pH, DO, TDS, dan suhu. Dan ESP32 juga akan mengatur pin digital dan analog untuk membaca data sensor, menampilkan data ke LCD melalui I2C, mengaktifkan relay melalui GPO, saat kondisi tidak normal. Lalu sistem tegangan sepenuhnya itu akan disuplai dari satu adaptor sehingga lebih ringkas, lebih hemat daya, dan mudah dipelihara. Adapun komponen yang diletakkan dalam panel adalah selain mengatur suplai daya dan kontrol sensor, sistem ini juga dilengkapi dengan kipas yang dipasang pada bagian panel. Fungsinya sendiri yaitu untuk menjaga suhu di dalam panel stabil dan mencegah overheating. Kenapa diperlukan kipas dalam panel tersebut saat sistem berjalan? Karena sensor, adaptor, dan ESP32 akan menghasilkan panas jika digunakan terus-menerus. Lalu, karena ini bersifat outdoor, maka lingkungan kolam bisa panas dan akan mempengaruhi suhu dalam panel. Kemudian, overheating dapat menyebabkan sensor membaca tidak akurat, lalu ESP32 hang atau umur komponen menjadi lebih pendek. Nah, secara teoritis, kipas bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan dalam fan akan memutar rotor saat dialiri arus. Kedua, fan DC semisalnya 12 volt akan digunakan karena yang pertama aman, lalu konsumsi dayanya rendah 0,1 sampai 3 ampere, lalu yang ketiga kompatibel dengan sistem DC panel. Adapun sumber daya dan kontrolnya sendiri, yang pertama, kipas bisa mengambil daya langsung dari adaptor jika adaptor menyediakan output tambahan atau dari jalur VIN ESP32 jika tegangannya sesuai. Yang kedua, dapat dinyalakan secara terus-menerus atau dikendalikan otomatis jika menambahkan sensor suhu internal dan logi kontrol di ESP32. Tapi di sini saya hanya tidak ada pengendalian, hanya hidup ketika sistem mulai berjalan saja. Lalu komponen selanjutnya yaitu buzzer. Buzzer di sini sebagai alarm kondisi bahaya. Nah, sistem ini dilengkapi dengan buzzer sebagai indikator suara yang aktif ketika parameter air berada dalam luar batas normal. Fungsi dan teori dari buzzer ini sendiri yaitu buzzer bekerja berdasarkan getaran piezoelektrik. Di mana arus listrik menyebabkan pelat logam bergetar dan menghasilkan suara. Lalu biasanya hal ini dikendalikan dengan logika digital yaitu high atau low, namun atau low. Namun dalam sistem ini sendiri, buzzer dikendalikan melalui modul relay dan bukan langsung dari ESP32-nya. Dan mengapa buzzer ini diaktifkan lewat relay? Yang pertama, karena buzzer yang digunakan kemungkinan berbasis AC atau memiliki konsumsi daya tinggi. Sehingga tidak bisa langsung disuplai oleh ESP32 ataupun membutuhkan relay sebagai saklar elektronik untuk menghubungkan buzzer ke sumber dayanya. Cara kerja dari buzzer ini sendiri yaitu ketika sistem deteksi pH, DO, suhu, ataupun TDS berada di luar ambang batas, maka ESP32 akan mengaktifkan relay. Kemudian relay akan menghubungkan sirkuit buzzer ke sumber daya. Lalu buzzer akan menyala dan memberikan audio kepada petani. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya yaitu proses visual design. Nah, setelah kita membuat desain secara softwarenya, di sini saya akan menunjukkan desain dalam panelnya berserta PCB-nya. Di sini akan adanya MCB, lalu di sini adanya kipas yang akan memberikan udara ke arah komponen yang sedang aktif agar tidak terjadi overheating. Lalu buzzer di sini akan terhubung ke relay seperti pada gambar dan PCB diletakkan seperti ini. Di mana di sini ada ESP32 yang terhubung ke 4 buah sensor. Selanjutnya di sini juga ada LCD, di mana nanti LCD akan dihubungkan juga ke USB32 dan hasil dari LCD ini dan hasil tampilan dari pembacaan 4 sensor akan tampil di LCD ini. Kemudian kita akan masuk ke
proses duplikasi. Karena di sini merupakan proyek PBL lanjutan, maka di sini kami juga berfokus membuat proses duplikasi dan mengembangkan sistem monitoring secara berkala. Pada gambar ini, saya memberikan gambar bahwa saya telah melakukan duplikasi dengan melakukan penyoldering untuk beberapa PCB, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan dari sistem dan proyek saya yang saya lakukan di semester ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.